Joki pinjol itu aman atau berbahaya? Simak fakta yang sebenarnya di video ini. Hai sahabat finansial, saya Zaid di channel ZZ Real. Ini konten bener-bener saya kasih peringatan lagi ya buat teman-teman yang nonton video ini. Hati-hati, jangan pernah gunakan jasa atau joki pinjol. Jangan pernah. Kalian jangan pernah. Kalau teman kalian ada yang pakai, tolong diingatkan. Ini bukan menawarkan solusi, justru menambah beban. Biasanya bahasanya tuh manis. Buat kalian yang skor kreditnya udah jelek, memiliki riwayat kredit yang bermasalah, di blacklist dan lain sebagainya, maka saya akan memberikan solusi pengajuan pinjaman yang dijamin ACC. Ini terlihat sangat solutif banget, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Jangan main-main sama data kalian, guys. Kalian itu jangan gampang memberikan data ke orang hanya demi pinjaman. Ini bukan dikasih duit ya, ini demi pinjaman. Oke lah, kalian akan galbay. Kalian akan galbay karena dengan iming-iming si joki ini iming-iming data kalian akan dihapus, kemudian kalian nggak akan diteror, kalian juga nggak akan ditagih. Ternyata yang terjadi nggak demikian. Itu nggak 100% akurat dan salah total. Salah total. Nanti akan saya kasih bukti-bukti ya. Saya kasih tahu guys ya. Saya itu pernah membuat aplikasi. Ada sistem, di situ ada coding, ada rekap data yang udah diberikan oleh nasabah. Ketika kalian memasukkan data KTP dan lain sebagainya ke dalam aplikasi pinjaman online, itu tidak bisa dihapus kecuali yang punya aplikasi itu sendiri atau ada yang hacker kemudian jebol datanya. Toh kalau itu juga misalnya arsip kalian disimpan di file lain, itu juga masih ada. Nggak ada yang namanya bisa ngapus data kecuali menghalangi supaya misalnya si DC ini nggak menghubungi kalian, itu bisa. Atau si DC ini tidak mengambil kontak-kontak yang ada di HP kalian, atau tidak melacak lokasi, itu bisa. Tidak mengizinkan, itu bisa. Itu pernah saya bahas di channel ini, bagaimana cara menghapus data pada aplikasi pinjol. Tapi kalau menghapus data KTP itu nggak bisa, guys. Yang udah kalian storekan dari awal itu nggak bisa. Kalau misalnya cuma nggak usah ngizinin lokasi, kontak-kontak di HP, kalian nonton aja di YouTube. Yang bisa ngapus ya kalian sendiri. Jangan kalian langsung minta ngajuin lewat joki. Sekarang gini, resiko terbesar ketika kalian menggunakan jasa joki adalah dia akan menggunakan data kalian untuk mengajukan di pinjaman aplikasi ilegal. Ilegal jelas nggak aman. Kalau kalian galbay, telat bayar atau gagal bayar, data kalian terancam disebar. Kok bisa gitu? Iya, ilegal dia nggak berpayung hukum kayak legal. Lebih parah lagi, dia akan semena-mena nyebar data di sosmed, nyebar data di mana-mana. Itu mereka nggak peduli. Bahkan nama-nama kalian dipajang di tembok-tembok, itu nggak peduli karena ilegal. Mau ngapain boleh, bunganya sangat tinggi. Ini ngeri sekali. Kalian bisa depresi juga. Kecuali kalau kalian orangnya bodo amat. Kalau memang kalian orangnya bodo amat, ngapain pakai joki? Udah ajuin aja sendiri. Kalau ilegal mah gampang, ajuin aja sendiri. Ada tips-tipsnya. Kalau misalnya kalian udah mulai ditolak, kasih waktu dulu, kasih jeda berapa bulan atau berapa pekan baru daftar lagi di aplikasi pinjol. Jangan sehari daftar 3 kali, itu jelas ditolak. Yang kedua, pasti resiko penipuan seperti yang akan saya tampilkan di layar ini, teman-teman yang udah ketipu pakai jasa joki. Yang pertama, dapat chat dari DC aplikasi ada kami. Saya korban dari joki pinjol bangsat. Ambil uang 4 juta lebih, saya cuma dapat 500.000. Gila. Ini nih data dia udah dipakai buat pinjaman online. Lalu yang 4 juta diambil sama joki si bangsat ini. Kemudian dia hanya dapat tainya doang, 500.000. Ini dapat apa, guys? Sedangkan aplikasi ada kami tentu saja akan menagih si penghutang sesuai data yang udah dimasukkan. Emang ngomongnya nggak masuk, datanya dihapus dan sebagainya, nggak bisa itu. Joki-joki itu tuh penipu. Mereka juga galbay, guys. Mereka juga bingung cari duit. Kalau mereka bisa ngapus data, nggak terdeteksi dan lain sebagainya, udah pinjem aja, perkaya aja diri sendiri.
kayak dukun bisa menggandakan uang. Ya udah, gandakan aja uang diri sendiri, kayakan aja diri sendiri, ngapain mau nyelamatin orang-orang sok-sokan gitu ya. Dan biasanya joki itu dia akan ngambil fee yang cukup banyak. Mohon pencerahannya, apakah joki pinjol itu benar bisa bantu menyelesaikan jeratan pinjol-pinjol? Enggak bener. Joki itu menurutku cuma manfaatin kita, dalihnya bantu pinjol supaya dapat ACC. Ketika udah dapat ACC nanti alasannya dibantu backup data. Nah, padahal sebenarnya gampang, bisa dilakukan sendiri. Ujungnya minta fee atas jasa mereka. Iya, bisa dilakukan. Kalau misalnya ilegal itu gampang cair, guys. Kalau data kalian bersih, nggak usah pakai joki. Nggak ada. Kalau kalian pengen biar nggak kena data atau nggak bisa kebaca datanya, saya pernah bikin tutorial tuh cara hapus data di aplikasi pinjol. Cari aja ZZ Real, tambahin ya. Semua joki itu penipu mas, hati-hati. Situ DC ya. Nah ini nih yang ngomen situ DC ya. Padahal banyak yang komen semua penipu, tapi ada yang komen situ DC ya. Biasanya itu jasa joki yang nggak mau rezekinya terputus. Mereka bakal joki itu nggak akan suka sama konten saya ini. Kalau mereka nggak suka, memang bisa ngapus data aplikasi dan ngapus data KTP yang ada di aplikasi, alamat, nomor telepon yang udah masuk. Suruh debat sini sama saya, live-in aja gimana cara dia bisa ngapus. Saya bisa buat aplikasi. Gimana cara dia ngapus? Gimana sih codingnya, dia bisa nggak bikin coding gitu? Saya yakin nggak bisa. Udah ngoperasikan ini aja, apa namanya, HTML aja, nggak usah jauh-jauh, HTML aja suruh bikin HTML, bisa nggak? Nggak bisa dia. Lanjut ya. Jangan sekali-kali pakai joki, rugi. Joki cuma ngarahin data yang dipakai, tetap data yang pengajuan. HP yang dipakai ya HP yang pengajuan. Yang kedip-kedip, geleng-geleng tetap yang punya data. Ya benar-benar. Sebisa mungkin hindari joki, itu saran saya. Sudah banyak yang jadi korban. Jangan menyelesaikan masalah dengan nambah masalah. Pinter. Disuruh kita pinjam di ilegal dan cair bagi 50 yang angsur kita. Kan goblok banget ya. Pinjam di ilegal 5 juta dibagi 2 juta 500, 2 juta 500. Tapi yang angsur kita, kan goblok banget sebenarnya. Goblok banget guys. Jangan pernah ya kalau ada yang di grup-grup joki matiin kita bikin bangkrut aja si joki itu. Biar mereka nggak banyak nipu. Udah kasihan rakyatnya, udah sedih, stres, masih dibohongin sama joki. Jangan kak, bohong itu bisa-bisa malah makin rugi uang. Nambah lobang, iya, penipuan, bohong besar bro. Cara kerja dia tuh kita suruh ngajuin pinjaman di aplikasi ilegal dengan dalih dia mau bantu dan dapat fee-nya kan. 300 jutaan galbay tanpa joki-jokin, aman aja sampai sekarang. Ntar nanya lur, buat yang pernah joki itu bagaimana ya? Banyak kan iklan yang sudah galbay masih bisa pinjol dengan joki. Ada yang sudah pernah coba? Dak yo, bagi pengalaman dong kakak abang. Joki itu omong kosong yang cuma menambah masalah baru di Anda. Dia itu nipu, gimana maksudnya kak? Soalnya pernah kepepet banget pengen coba joki. Yang ada data Anda dipakai sok ngejokiin orang, padahal dia sendiri aslinya galbay sana sini. Lagian sistem pinjol sekarang nggak bisa diakalin seperti sebelum tahun 2000-an. Belum lagi rentan diperjualbelikan dari dark web. Dah lah, jangan percaya. Yups, itu aja guys dari saya. Pokoknya udah nggak usah percaya joki-jokian. Udah buang aja dah joki ya. Saya dari channel ZZ Real, sahabat finansial. Tetap semangat, semoga sukses selalu dunia dan akhirat. Bye.